Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu semua, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya dalam kegiatan kelas publikasi ilmiah kali ini, di mana saya berharap, kita semua berharap semua dapat berjalan lancar acara ini, kemudian kita semua juga dalam keadaan sehat, kemudian penuh semangat, dan berharap meraih manfaat dari acara ini. Sebelum masuk ke dalam materi yang sangat menarik, di sini pemateri kita sudah hadir, Bapak Dr. Afif. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana kabarnya, Teh Sofi, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bapak, Pak. Ibu, teman-teman semuanya sehat semuanya ya. Semangat, Masya Allah. Ya, meskipun weekend ya, Pak, tapi kita Meskipun berusaha weekend untuk ya. menggali ilmu, ya. Ini juga kita sangat-sangat berterima kasih, Pak, dalam kegiatan ini di tengah-tengah kesibukan Bapak hari ini Bapak bisa menyempatkan hadir gitu ya, ingin berbagi sharing materi Sama-sama, kepada kita semua. Oke, sama-sama. mungkin di sini saya ingin sedikit memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Afif Zairofi. Beliau ini seorang akademisi ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Di sini juga beliau mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam bidang penelitian. Pada tahun 2023 kemarin, beliau memperoleh penghargaan dari kampus Institut Agama Islam Tazkiyah sebagai dosen terbaik dalam penelitian. Kemudian eh, tentunya Pak Afif ini juga sering mengikuti international conference gitu ya di berbagai negara maupun offline maupun online. Salah satu penghargaannya di bidang apa namanya penelitian ini adalah best paper di International Conference on Islamic Economic Finance and Social Finance tahun 2022. Selain aktif menjadi dosen, kemudian aktif dalam kegiatan international conference, beliau juga menjadi reviewer di jurnal ternama. Kalau di sini saya lihat eh, CV beliau, reviewer pada jurnal Mix, jurnal ilmiah manajemen ya Pak. Nah, di sini akreditasinya Sinta 2. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semua mungkin yang berminat untuk kolaborasi menulis dengan beliau, insya Allah Pak Afif terbuka ya Pak. Insya Ya, Allah. Dengan senang hati. terutama di sini kan banyak teman-teman Bapak Ibu yang dari kampus berbagai kampus gitu ya Pak. Saya lihat backgroundnya ada dari STISEBI, kemudian IAIN Madura, ada dari UI, kemudian dari Sabang sampai Merauke lah ya Insya Allah di sini. Oke, tanpa berpanjang waktu, Pak, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki inti dari acara ini, yaitu materi mengenai tips and trick publikasi tembus jurnal nasional maupun internasional, langsung bersama Bapak Dr. Afif Zairofi. Kita siapkan diri kita, teman-teman semua peserta webinar, untuk fokus dan bisa menyimak pemaparan materi dari beliau. Nanti mungkin jika ada pertanyaan, Bapak Ibu, teman-teman semua dapat mengirimkan pertanyaannya melalui room chat di Zoom, kemudian bisa juga nanti bisa raise hand gitu ya untuk bertanya langsung kepada Pak Afif. Silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Cek sound, cek sound. Teh Sofi, gimana suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya, Alhamdulillah. Ya. Ini hari Sabtu ya, hari Sabtu biasanya apa internet aksesnya agak turun naik nih, mudah-mudahan lancar semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ba'd. Teh Sofi, kemudian Bapak Ibu semuanya, kemudian teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ada yang dari Madura juga ada, Teh Sofi. Saya baca sih, Ada, tapi Pak. nggak sedetail itu ya. Karena pesertanya Ya.
di form yang sudah mendaftar lebih dari 100, Pak. Mungkin yang lain masih Oh, menyusul. Ya, masih menyusul ya. ya. Masih di perjalanan ya, masih di Masih di perjalanan. perjalanan. Ya, ya. Ini ada teman saya nih dari kalau ini dari Jember nih, dari Probolinggo nih. Mas Malikul Habsi. Wah, ini dari Probolinggo nih. Baru jumpa kita online ya. Ya, dari LPM Probolinggo. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita memohon bermanfaat, berbarokah dan masya Allah ya. Saya nggak tega kalau diminta oleh Teh Sofi kemudian untuk sharing tentang publikasi ini. Walaupun saya itu publikasinya juga belum banyak dan belum lama. Jadi istilahnya saya itu juga sedang taubatan nasuha. Karena dulu itu nggak banyak publikasinya, ya kemudian kita kejar ya. Alhamdulillah tahun 2022 itu 2022 ya, 2022 itu saya bisa 10 publikasi, kemudian targetnya tahun ini meningkat ya dari 10 ke 15 gitu. 15 publikasi. Ini Mas Malikul Habsi sudah berapa publikasi tahun ini 2023 2024? Oh, jangan ditanya Ustaz, malu Ustaz. Malu ya. Iya. Jangan kayak saya publikasinya terlambat ya. Ini juga anu Ustaz, apa namanya masih dalam jalur taubatan nasuha juga. Taubatan nasuha. Tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat. Belum tentu yang cepat itu baik dan yang lambat itu buruk ya. Semua sudah Betul. menjadi qadarullah yang terbaik. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini manfaat barokah untuk kita semuanya ya. Untuk adik-adik saya mahasiswa, kemudian mungkin teman-teman dosen yang masih muda seperti Sofi, itu kesempatan yang baik sekali untuk memulai dengan publikasi sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya ya. Karena kalau dalam karir dosen itu yang paling menentukan misalnya di kepangkatan ya atau di jabatan akademik mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar itu kuncinya itu ada di publikasi. Kalau publikasinya bagus, insya Allah jalan itu makin lempeng lah gitu ya, makin mudah. Jadi mulai dari awal. Tapi publikasi itu jangan kemudian mentargetkan yang langsung tinggi dulu gitu ya. Kalau belum pernah masuk di Sinta satu atau dua, ya jangan langsung satu dua, mulai dulu dari jurnal nasional, kemudian naik ke jurnal nasional 56, naik ke jurnal Sinta 45, Sinta 12, kemudian baru ke jurnal internasional ya. Karena menulis itu juga seperti skill ya, latihan ya gitu. Jadi latihannya dari awal ya. Kalau misalnya ditawarin jadi reviewer, alhamdulillah saya menjadi 3 reviewer jurnal nasional ya. Yang satunya, yang 2 belum terakreditasi. Itu diterima aja ya. Di samping untuk infak sedekah ilmu kita ya, itu juga menjadi bahan latihan kita. Pola kita berpikir itu seperti pola pikir menulis gitu. Ketika membaca kemudian menulis. Kadang-kadang kan mengoreksi itu lebih gampang daripada menulis ya. Kalau mengoreksi itu salah, 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 kurang ini, kurang itu. Begitu menulis sendiri, baru deh gitu ya. Tuh. Baik, izin share screen ya. Saya sudah bisa share screen? Sudah bisa ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Eh, Ya, yang pertama, yang pertama itu eh, jadi kita ada kira-kira ada 5 tipsnya gimana kita bisa tembus publikasi jurnal. Yang pertama itu kita pilih topiknya ya. Nah, gimana
memilih topik itu, ya, itu kita explore referensi yang terbaru, ya, referensi. Misalnya nih, eh, kita explore referensi terbaru, ya, kita explore referensi terbaru. Kebetulan kalau di Taskia ada berlangganan Emerald, ya, jadi kita bisa explore referensi terbaru. Misalnya kita klik jurnal, kemudian di sini misalnya topiknya tentang apa? Kita misalnya tentang green marketing, misalnya di sini diklik title, ya, kemudian di search, atau nanti kalau nggak ada Emerald-nya bisa di Google Scholar, ya. Oke, kita yang ada aksesnya, kemudian di search yang apa, yang bisa kita akses gitu. Ini tentang green marketing itu di tahun 2002 Juli. Ini mungkin ada yang terbaru lagi, ya. Ini judulnya Impact of Green Marketing, Greenwashing, and Brand Equity. Ya. Nah, di tahun 2022 ini, ya, oh sorry, kita mana ya PDF-nya, ya, bisa diklik PDF-nya, klik. Nah, Impact of Green Marketing, Greenwashing, Green Convenience, Green Brand Equity. Ini adalah topik-topik yang relatif baru di tahun 2022 gitu. Kalau 2022 itu di jurnal internasional, itu kalau kita publish di jurnal nasional, ini masih baru banget gitu, ya. Masih baru banget gitu. Nah, kemudian kita lihat nih, kita lihat terakhir ini, kita lihat di yang terakhir ini biasanya ada ini limitation and future research. Nah, di future research ini dia menyarankan apa ini? Misalnya di sini nih, we propose brand credibility as the only boundary condition, bla 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 bla. Therefore, future should could incorporate model to complement of the proposed model. Nah, ini contohnya cara mencari salah satu cara untuk mencari topik yang update, yang terbaru, yang masih relevan. Kalau relevan, update itu kemungkinan besar tembus jurnalnya itu tinggi. Kenapa? Oh, ini topiknya baru nih, ya. Topiknya baru nih, gitu. Misalnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang pertama tadi itu kita lihat topik yang terbaru, atau bisa juga misalnya kalau dari jurnal itu sebentar, ya. Misalnya kita bisa lihat dari eh, bibliometrik. Sebentar, ada contohnya ini. Bibliometrik. Green market. Critically ada bibliometrik analysis, ya. Atau ini aja deh. Ini sama nih. Oh, ini nih ada, nah. Tadi ini ada. Cancel. Itu nggak apa-apa deh. Oh, saya ini misalnya sebentar. Tadi saya siapkan yang ini nih. Bentar, ya. Share screen.
Ya. Nah, nah, kalau tadi kita lihat dari jurnal internasional, kemudian kita lihat di terakhir future research direction atau kemudian apa saran untuk penelitian berikutnya. Ada cara lain lagi kalau kita ketemu dengan bibliometric analysis, ya. Nah, di bibliometric analysis ini juga bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk melakukan penelitian. Misalnya, penelitian kita tentang topiknya tentang halal tourism, ya. Nah, kalau kita lihat dari bibliometrik ini dan ini nanti bisa menjadi di latar belakangnya. Oh, ternyata misalnya nih, yang belum terhubung itu adalah syariah compliant dan hospitality. Jadi kita bisa lihat misalnya kita lihatnya itu titik-titik yang terluar ini nih. Ini kan belum ada garisnya atau hubungannya. Misalnya kita mau menghubungkan antara syariah dan compliant dan loyalty untuk konteks halal tourism itu masih bisa gitu. Kenapa? Karena penelitian-penelitian sebelumnya itu belum ada hubungannya atau istilahnya belum ada penelitian yang menghubungkan antara syariah compliant dengan loyalty, dengan destination image dan seterusnya. Jadi kalau kita membaca bibliometric analysis ini, yang warnanya sama itu berarti sudah terhubung. Yang buletannya lebih besar itu paling banyak mendapatkan paling banyak diteliti. Tapi ada garis-garis yang belum menghubungkan. Nah, itu bisa menjadi sumber dari topik penelitian kita, ya, topik penelitian kita. Jadi tadi yang pertama apa namanya? Tadi yang pertama itu adalah yang pertama adalah explore referensi terbaru, bisa menggunakan kita cari penelitian dengan topik referensi kita. Kemudian yang kedua bisa menggunakan yang penelitian bibliometric analysis. Yang kedua, sesuaikan dengan research of interest kita. Jangan meneliti yang tidak sesuai dengan research of interest kita. Apalagi kita dosen, nanti jangan sampai ditanya asesor penelitiannya ternyata penelitiannya tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang kita ajarkan. Gitu. Misalnya nih, misalnya kalau saya research interest-nya tentang brand. Oh, brand loyalty itu banyak sekali. Brand itu banyak sekali. Ada brand loyalty, ada brand equity, brand awareness, brand engagement, brand trust, brand personality, brand image, dan seterusnya. Sesuaikan. Jadi ilmunya itu kita betul-betul fokus di ilmu atau di research interest kita. Jadi kita belajarnya nggak banyak-banyak, sudah relatif menguasai ilmunya. Yang ketiga, kita memilih kemudian itu, kita cermati topik international conference. Topik international conference. Misalnya topik international conference sekarang ya, itu saya ambilkan yang di share itu mana ya? Ya, research conference. Aduh, sebentar. Contoh research conference yang di-share sama Pak Sofi ya. Sabar ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Instagram.
Belum muncul. Iya Pak, belum. Ya, sebentar. Yang di-share Sof itu Instagramnya itu sebentar ya. Ah, ini login Instagram. Di mana ya? Yang UGM ya Pak ya? Yang di GM itu. Teng. Tadi sudah bisa. Nah, ya. Tik. Nah, ini Instagramnya. Oh, belum muncul ininya ya. Berarti diklik mana nih? Mungkin saya Ah, share ininya ya Pak, linknya ya, ya Pak. share-nya ya, Di, linknya di ya. Zoom ya, di Ya, link Zoom ya, boleh. di chat room. Ya, chatroom. Jadi yang ketiga, itu kalau kita ada ada kesempatan untuk international conference, itu kan ada topik-topiknya tuh. Nah, topik-topiknya itu berarti topik itu topik-topik yang terbaru dan update. Kita ikut ya, kita ikut ya. Jadi kita gunakan international conference itu untuk betul-betul belajar ya. Jangan kemudian itu ikut international conference di mana gitu. Kemudian hari pertamanya ikut, habis itu hari kedua habis presentasi kabur jalan-jalan. Sayang sekali ya, sayang sekali. Ya. Nah, ini yang pertama adalah memilih topiknya. Ya. Yang kedua itu kita menentukan jurnalnya. Ya. Yang kedua kita menentukan jurnalnya. Jangan kemudian menulis dulu, kemudian kita mau submit di mana ya. Ya. Nah, sekarang kita balik. Kita mau submitnya di mana, baru kemudian menulis. Kenapa? Agar supaya kita tidak dua kali kerja. Nah, jurnal, terutama jurnal nasional, itu biasanya sih relatif perbedaannya ada dua. Ada yang pertama itu bab 1, kemudian bab 2 itu metodologi atau method, atau yang kedua itu ada bab 1 introduction, pendahuluan, yang kedua ada literature review atau kajian pustaka, dan yang kemudian metode. Secara umum itu sih ya. Cuman kemudian kita cari, kita sesuaikan yang yang sesuai dengan minat kita ya. Nah, misalnya eh, misalnya kita ingin eh, nggak bisa ternyata ya. Ya, ya. Misalnya kita ingin terbit publikasi di jurnal Sinta ya. Yang pertama, ini kan Sinta ya. Ini juga kita harus hati-hati ya. Kadang-kadang jurnal itu dia misalnya menulis nih Sinta 5, tapi ternyata tidak terdaftar di Sintanya nggak terdaftar. Jadi bisa dikatakan ada beberapa jurnal yang menipu. Sebenarnya belum belum terakreditasi Sinta, tapi dia tulis gambarnya ada Sintanya. Nah, kalau kita pertama mau Sinta, nanti yang pertama itu untuk awal-awal ya, misalnya eh, kita cari jurnalnya, kita filter tujuannya apa nih? Oh, kita mau misalnya
kita mau Sinta 2 ya, filter Sinta 2, kemudian kita mau tentang misalnya bisnis, kata kunci apa kita filter di bisnis. Ya, kalau ini berarti hanya ada apa namanya, ada 2 ya. Oh, ada 20 ya, ada 20. Nah, ini adalah jurnal, ada 20 jurnal Sinta. Ini apa, ada 996 jurnal bisnis. Oh, ini belum terfilter kali ya. Ini sudah ya, filter jurnal ya. Ini ada berapa ini? Di total record ada 20 ya. Oke. Yang 2 ini yang Sinta 2. Nah, teman-teman, kalau saya itu memilih jurnalnya itu bukan yang di awal-awal ini gitu. Kalau ini kan yang impact faktornya dan H indeksnya kan tinggi, ya. Saya prefer itu kita memilihnya yang akhir-akhir aja, yang kira-kira kemungkinan diterimanya itu lebih tinggi, karena bukan pilihan pertama. Kemudian H indeksnya itu impactnya itu masih H indeksnya dan impactnya itu masih relatif rendah. Yang penting itu Sinta 2 aja gitu. Nah, kemudian setelah kita cek ke Sintanya, kemudian indeksnya kita pilih yang lebih ringan. Kemudian yang kedua, berlakunya akreditasi sampai kapan? Ya, jangan sampai kita submit, ternyata itu edisi terakhir. Ya, kemudian paper kita itu belum sempat publish. Jadi yang kita kira-kira masih ada rentang waktu 1 tahun atau 2 tahunnya gitu. Yang ketiga kita pertimbangkan publication fee-nya berapa ya, gitu. Biasanya kalau ada publication fee itu lebih cepat ya. Kalau kalau tidak ada publication fee itu biasanya lebih lama. Jadi kalau misalnya kita punya ada dananya, ya nggak apa-apa kita sedekah ke jurnal ya. Tapi kalau nggak ada ya kemudian kita pilih cari yang tidak ada fee-nya gitu ya. Itu yang pertama kita ngecek jurnalnya ya. Kita ngecek jurnalnya. Kemudian yang kedua itu kita pelajari juga scope of jurnalnya. Jurnalnya itu skopnya apa gitu. Jangan asal masukin paper kita ke jurnal, tahu-tahu tidak sesuai dengan skopnya. Jadi kita sudah menunggu lama, ya kita sudah menunggu lama, ternyata tidak sesuai dengan skopnya, gitu. Misalnya jurnal apa ya, jurnal yang saya menjadi reviewernya ya, Make Journal, ya, Make Journal. Nah, di situ ada tuh ya, Make Journal itu skopnya apa? Misalnya ini ya. Nah, ini Make Journal, ini skopnya di bawahnya nih. Please be advised that as of January 2024, we will only focus our article on strategic management, green management, dan ecotourism. Jadi kalau paper kita tidak masuk di sini, ya jangan submit di sini. Syukur kalau kita kenal sama editor di jurnal itu. Sebelum kita secara resmi kita submit di jurnalnya, kita tanya dulu, saya punya paper nih, saya punya artikel. Ini kira-kira masuk di skopnya enggak ya gitu. Kalau enggak, ya ditarik kemudian kita submit ke jurnal yang lain yang kira-kira kita masuk skopnya gitu. Nah, yang ketiga itu penting sekali itu kita sesuaikan dengan other guidelines, atau lebih gampangnya itu di sini ada template-nya ya. Ini ada artikel template nih. Artikel template in English nih.
Ini kita klik, kemudian kita download, kita sesuaikan ini. Tapi saya itu lebih suka dan lebih gampang. Ini saya cari jurnal di sini, kemudian yang kira-kira judulnya itu mirip-mirip. Misalnya ini ya, misalnya The Analysis of Technology Acceptance Model misalnya. Jurnal yang ada di paper artikel yang ada di jurnal itu yang bentuknya PDF, kemudian saya convert ke Words. Nah, dari Words itu kemudian kita pindahin artikel paper kita copy paste. Jadi ukuran fontnya, kemudian ukuran fontnya, kemudian spasinya, kemudian ukuran fontnya, kemudian fontnya, itu sudah sesuai semuanya. Daripada itu menurut saya lebih gampang daripada menggunakan template tadi itu. Jadi di download artikelnya, kemudian di convert ke Word, kemudian itu jadi jadi template kita. Itu bisa menurut saya akan lebih gampang daripada menggunakan template tadi itu, ya, menggunakan template tadi itu, ya. Jadi tentukan jurnalnya, nasional, scope of jurnal nasional atau internasional. Kalau nasional Sinta berapa, kemudian scope of jurnalnya. Kalau nasional lihat tuh impact-nya bagaimana, kemudian status akreditasinya, dan ada publication fee-nya apa tidak. Gitu ya. Gitu. Oke, ya sebentar. Oke. Berikutnya tip yang ketiga. Nah, kok nggak bergerak nih? Set. Ah, nggak bergerak kah? Sudah berubah? Yang ketiga sudah berubah? Sudah Sudah ya? Pak. Pilih Nah, preferensi utamanya itu ya. ya, pilih referensi utama. Jadi kalau jurnal kita itu bagus, insya Allah kesempatan untuk diterima itu kesempatan diterima itu tinggi. Nah, artikel yang berkualitas yang dipertimbangkan pertama itu adalah referensinya. Kalau kita itu mau misalnya submit di jurnal Sinta taruhlah 5 atau 6, itu referensinya jangan Sinta terakreditasi 5 atau 6. Harus lebih tinggi, Sinta 3 atau 4, atau 1 atau 2, atau internasional. 1, 2 lah gitu. Ya, referensinya minimal Sinta 1 dan 2. Dan jurnal internasional. Kalau kita submit di Sinta 2, kemudian referensinya itu Sinta 3 atau 4, itu hampir bisa dipastikan ditolak ya artikel kita. Ya. Mereka nggak mau terima ya. Jadi referensinya itu harus tinggi ya, lebih tinggi. Itu referensinya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan referensi yang utama, ya, kemudian cara yang paling mudah adalah kita samakan strukturnya, ya, kita samakan strukturnya, ya. Misalnya nih, saya punya jurnal, ya. Misalnya saya menulis jurnal, kemudian referensinya
eh, ini referensi utamanya, ya. Ini referensi utamanya. Judulnya Entrepreneurial Marketing, a Bibliometric Analysis of the Second Decade of the 21st Century and Future Agenda. Ini artikel utama dari, saya perlihatkan ya, ini apa? Ini belum belum selesai ya, istilahnya working paper ya. Ini sebentar harus di apa? Oke. Ya. Sip. Nah, tadi kan referensi utamanya kan entrepreneurial marketing ya. Belum muncul sebentar di words-nya. Entrepreneurial marketing. Marketing, oke. Oh. Apa saya harus begini dulu atau advance ya? Basic. Tidak kelihatan lagi ya. Sebentar. Cuman ininya aja. Sudah saya keluarin. Keluarin nih. Kemudian ini saya mau share screen-nya. Uh, ini sudah muncul. Bisa. Nah, tadi referensi utama saya itu judulnya adalah Entrepreneur Marketing. Nah, artikel saya itu judulnya Green Marketing. Jadi Entrepreneur Marketing saya ganti dengan Green Marketing. Strukturnya itu saya samakan. Nanti ada perubahan sedikit, tapi strukturnya itu kita samakan. Ada introduction, ya. Kemudian ada the state of the art in green marketing. Berarti yang sebelumnya judulnya apa? The state of the art in entrepreneurial marketing, gitu ya. Kemudian di analisisnya samakan research methodologi kita samakan. Ada research design, data collection, data analysis, ya. Ini sama semuanya. Kemudian pengolahannya sama semuanya. Yang berbeda itu adalah topik-topiknya. Entrepreneur marketing dirubah menjadi green marketing. Jadi sama, ya. Nah, ini kita analisis dulu, ya. Kemudian nanti tinggal ini hasil analisisnya. Kemudian nanti kita narasikan atau deskripsikan hasil analisisnya itu sama. Ini adalah cara yang menurut saya sangat efektif. Jadi kita cari jurnal yang baru, yang kemudian update sesuai dengan research of area kita, kemudian kita adaptasi. Strukturnya kita samakan, ya. Strukturnya kita samakan. Gitu. Ya. Strukturnya kita samakan. Ya. Oke.
Oh, PPT-nya nggak muncul apa namanya tes Sofi PPT-nya. Apa terlalu banyak ya ininya ya Ini yang Pak, dikeluarin ya, yang boleh saya dikeluar. bantu share Pak? Boleh? Oh ya, PPT-nya ya. Iya Pak. Ya, oke. Nanti saya kirim dulu ya. Baik Pak. Eh, Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan, mungkin boleh sambil di chat di kolom ini Zoom-nya di hmm, room chat sambil menunggu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. ya. Oh, kemudian, oh, ya. Jadi yang pertama pilih referensi utama, ikutin writing structure-nya. Kemudian yang kedua dari referensi utama itu adaptasi metode penulisannya. Maksudnya metode penelitiannya ya, maksudnya metode penelitiannya ya, penelitiannya, bukan penulisannya, metode penelitiannya. Mhm. Ya, adaptasi metode penelitiannya. Kadang-kadang kan kita nanya, ya kita nggak tahu. Ini penelitian ini metodenya menggunakan apa ya? Ikutin metode penelitian yang ada di paper itu. Ikutin aja. Insya Allah benar. Kalau dari jurnal yang benar. Karena saya sudah direview oleh ahlinya. Ya ikutin aja. Oh penelitian saya ini menggunakan SEM nih. Ya udah kita menggunakan SEM PLS apa aja yang diikut apa aja. Subbabnya apa aja. Ikutin itu semuanya. Ya ikutin itu semuanya. Misalnya. Ya, itu yang kita bisa ambil eh, dari referensi utama. Jadi yang pertama pilih topik, kemudian yang kedua itu adalah menentukan jurnal, yang ketiga pilih referensi utama. Nah, kalau misalnya penelitian penelitian itu penelitian kita itu penelitian kuantitatif, misalnya penelitian tentang pengaruh, misalnya kausal, pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y, ya, misalnya ya. Itu kan berarti ada 4 variabel, ya. Usahakan misalnya nih, setiap variabel itu ada 3 referensi utama. Misalnya X1 ada 3 referensi utama, X2 ada referensi utama, X3 ada 3 referensi utama. Tapi satu jurnal bisa jadi menjadi referensi utama dari X1 dan X2, X1 dan X3. Bisa jadi. Yang penting mengandung ada variabelnya itu. Nah, referensi utama itu apa kategorinya yang bagus? Yang pertama, misalnya, referensi itu ada metodenya. Sorry, ada definisinya. Yang kedua, referensi itu ada indikator dari variabelnya. Ya, nanti ya, misalnya saya apa share screen salah satu jurnal yang bagus ya, ya misalnya uh, Ventras. Hmm, ya. Uh,
Oke, tanya. Nah, sudah muncul. Nggak munculnya mungkin karena waktu aja kali ya. Nah, ini salah satu contoh referensi yang bagus. Kenapa ini bagus? Kalau ini jelas ini apa namanya dipublish oleh Emerald ya, semuanya Scopus. Nah, seperti jurnal ini bagus karena di sini misalnya itu ada definisinya ya. Misalnya brand trust. Brand trust itu apa sih? Di sini ada nih. Brand trust is the willingness of the consumer to rely on brand and on its promises which are considered as important antecedent of brand loyalty. Itu brand trust, ada definisinya. Yang kedua, itu ada indikatornya. Misalnya brand trust. Ini di sini ada tiga indikator nih, gitu. Nah, nanti teman-teman semuanya kalau misalnya mau membuat kuesioner berdasarkan indikator, ini bisa diambil indikator dari sini. Dan ini kuat sekali nih. Ya, kuat sekali karena berdasarkan penelitian terdahulu dan publish diterbitkan dipublish di jurnal yang bereputasi. Atau nanti bisa dilihat misalnya di sini brand trust kita ambil satu indikator. Indikator yang kita ambil misalnya indikator yang kedua, ya. Kenapa? Karena ini kan nilai loading factor nih. Kalau di SEM ini namanya loading factor ya. Ini loading factornya paling tinggi nih, gitu. Karena paling tinggi kita ambil nih. Nanti brand trust, nanti kita ambil indikatornya bisa kita ambil dari jurnal yang lain misalnya. Kemudian kita gabung. Atau karena ini sudah lebih dari 0,7, wah ini sudah bagus semua nih. Indikatornya kita ambil semua nih, gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing gimana menyusun indikator lagi. Kita ambil aja indikatornya ini, gitu ya. Ini apa? Ini referensi ya, referensinya ya. Nah, muncul lagi, bisa lagi ya. Analisis, kemudian adaptasi analisisnya. Sama dengan tadi itu. Ketika kita sudah mendapatkan referensi yang bagus, ya yang bagus, kemudian kita gimana cara menganalisisnya ya? Ikutin dari jurnal utama tadi itu. Oh, begini cara menganalisisnya. Gitu ya. Dan ini tidak akan plagiat karena kita kan cuma mengikuti alur berpikirnya aja gitu. Oh, gitu ya caranya ya gitu. Ya. Yang keempat, itu kita membuat mapping penelitian. Ya. Nah, mapping itu setidaknya ada 3 tuh yang kita buat. Ada mapping penelitian terdahulu, kemudian mapping konsep dan indikator variabel, kemudian yang ketiga mapping hubungan antar variabel. Ya. Disusun semuanya dulu. Kalau sudah disusun, ya kalau sudah kita susun, kemudian kita akan lebih mudah, ya, kita akan lebih mudah, ya, menulis artikel kita. Kenapa? Karena bahan bakunya itu sudah ada. Istilahnya bahan bakunya sudah berkualitas, kita tinggal memasaknya. Kalau bahan bakunya berkualitas, kemudian memasaknya bagus, insya Allah makanannya juga menjadi makanan yang enak gitu. Ya, kita buat mappingnya dulu. Ya, nih contohnya ya, contoh mappingnya. Ya. Nah, ketika saya menyusun artikel green marketing tadi itu, saya membuat mapping seperti ini. Author-nya, year, kemudian title, kemudian konteksnya, kemudian temuannya apa. Terus ya, ada berapa ini? Ada 12 jurnal. Ya, terkait dengan green marketing. Kemudian saya nyari, bukan nyari ya.
definisi dari green marketing itu apa aja. Kemudian indikatornya apa aja. Saya buat mapping seperti ini. Ya, mapping seperti ini. Gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah ada mapping-mapping seperti ini, kemudian kita susun, ya, kita copy paste, kemudian kita olah, kita susun. Tapi menyusunnya itu bukan kemudian digabung-gabungkan begitu aja, tapi ada analisisnya, gitu. Tapi ada analisisnya, ya, itu, ya, analisisnya. Misalnya dari apa? Eh, dari mapping tadi itu, kemudian kita susun dan jadinya mana nih? Ini ya. Ah, jadinya kayak gini nih, gitu. Dari mapping-mapping tadi itu, ya, kita susun, ya, kemudian jadinya seperti ini, ya. The topic of green marketing has received significant attention from scholars in recent years. Topik green marketing itu telah mendapatkan banyak perhatian dari kalangan scholar, ya, akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini disebutin siapa aja. Ini ngambil dari mapping yang kita buat tadi itu. Ini kalimat utamanya nih. Kalimat berikutnya, several researchers have conducted investigation and published numerous in reputable journal related to the subject. Giantari and Sukaatmaja proposed general green marketing as a determinant of business company activities, bla bla bla. Ini kita ngambil dari mapping definisi tadi itu. Jadi mapping definisi, mapping indikator itu kemudian diolah di sini nih, gitu. Nah, diolah di sini. Kalau nggak ada mappingnya, wah kita lupa, ya. Kita baca artikel paper pertama, paham, kedua paham, ketiga paham, keempat paham sih, tapi lupa paper yang pertama dan kedua tadi, ya. Jadi mapping ini bisa memudahkan kita untuk melakukan penulisan, ya. Menulisnya bisa lebih paham lagi, ya. Bisa lebih paham, ya. Nah, kalau hubungan antar variabel nanti digunakan untuk, kan kalau bab 2 kan biasanya ada hypothesis development. Kan? Hypothesis development. Jadi sebelum sampai ke hipotesis itu, gimana sih mengembangkan kok bisa sampai ke hipotesis seperti ini itu apa? Ya. Yang pertama adalah berdasarkan teori. Kalau nggak ada teori berdasarkan model, kalau nggak ada model berdasarkan penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu bisa diambil dari mapping hubungan antar variabel tadi itu. Jadi nanti kan kata-katanya kan misalnya tuh hubungan pengaruh variabel X1 dan X2 berdasarkan teori bla 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 yang mengatakan bahwa bla 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 bla. Teori ini didukung oleh bla 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 yang didukung oleh hasil penelitian bla 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 yang melakukan penelitian pada konteks bla bla bla. Berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis pada penelitian ini adalah, kalau dalam bahasa Inggris, the hypothesis proposed is bla bla bla. Gitu. Kalau bisa begitu, insya Allah kemungkinan artikel kita itu diterima. Ya. Yang keempat. Yang terakhir itu adalah co-authoring. Co-authoring itu kita melakukan penelitian dengan senior kita, ya, atau kemudian dengan kolega kita, dengan mahasiswa kita, teman kita, atau bahkan kolega dari luar negeri.
Biasanya kalau penelitian-penelitian yang terindah apa Sinta 1 atau 2 atau kemudian apa internasional ya. Kalau misalnya kita itu melakukan kolaborasi penelitian dengan dari perguruan tinggi lain, itu kemungkinan besar diterimanya itu lebih tinggi. Karena di jurnal itu ada ketentuan ya, ada skornya lah. Kalau penulisnya ada dari luar negeri itu berarti skornya lebih tinggi. Ya. Istilahnya akan diterima bigori hisab ya. Ya. Kemudian kita melakukan cek silang, kemudian apa namanya terhadap alur artikel, ya. Dengan tim itu artinya kita membuat atau menulis dengan 2 otak itu akan lebih bagus daripada 1 otak lah kira-kira begitu. Nah kemudian kan biasanya kan mata orang lain itu kan lebih tajam dari kita ya. Jadi rasanya udah bagus nih gitu. Begitu dia orang lain masih berantakan ya. Belum nyambung ya. Mana ini apa namanya? Mana ini apa hipotesisnya, mana analisisnya, mana temuannya itu belum sinkron dengan rekomendasinya. Mestinya kan satu alur. Nah, co-authoring itu bisa melakukan proofread ya gitu. Terakhir, saya mungkin share beberapa ya, atau satu juga cukup kali ya. Contoh eh, apa namanya reviewer ya, reviewer, kerjaan reviewer. Kira-kira seperti apa sih gitu? Eh, ya, misalnya eh, ini, misalnya reviewer, itu belum muncul. Oh, belum muncul. Ini mestinya sudah ada green. Oke, misalnya nih. Dah, saya munculin mapping. Nah, coba ya. Tes Sofi tolong bantu lagi share ya. Nggak muncul lagi nih. Baik, Pak. Ya, bentar saya carikan. Tidak, tourism. Ini kemudian oke, mix. Coba apakah sudah bisa di-share lagi? Nah, Ada 2 ya, Pak ya? ya ada 2. Coba. Kenapa ini tidak bisa di-share? Sebentar. Satu, ini yang kedua. Yang ini ya, Pak? Ya, ya. Yang pertama ini komentar saya ya.
not necessary. Please refer to article template. Ya, jadi dia tidak sesuai dengan apa namanya artikel template. Revise the objective. Then to meet the objective, what research method you employed. Jadi antara tujuan dengan tujuan penelitian dengan metode yang digunakan itu tidak sinkron kayak gitu ya. Kemudian conclude the result, omit the symbol such as hypothesis one. Jadi kalau misalnya sudah di abstrak itu tidak perlu menyebutkan hipotesis satu atau dua gitu, langsung ke conclude-nya ada gitu. Terus ke bawahnya ya oke. Nah, misalnya ini kalau ini penulisan misalnya untuk merujuk ke mana itu ke peneliti ini tahun berapa ini ya. Nah, kemudian berikutnya what is the problem with this empirical issue? Describe the relationship between SMA and metaverse. Nggak ada hubungannya, belum digambarkan antara hubungan antara empirical gap tadi itu, empirical antara SMA dan metaverse. Please narrate the previous studies relevant to this research topic. Berarti di sini di pendahuluan itu belum ada theoretical gap-nya. Jadi di sini itu kemudian mestinya itu dari mapping penelitian terdahulu tadi itu diringkas di sini ya. Jadi akhir itu namanya state of the art tadi itu. Jadi akhir dari pendahuluan itu adalah untuk menunjukkan kepada reader bahwa penelitian ini belum pernah diteliti nih gitu. Nah, ini belum ada nih gitu. Ya. Terus bawahnya ini hal-hal indicators of talent. Ya. Ya, indicators of digital talent. Indikatornya apa? Itu harus disampaikan di sini. How to measure green innovation. Ya, nanti kan mestinya kita ada mapping indikator tadi itu, ya. Ya. Terus Popper hypothesis elaborate the theories model underlying the relationship between the variable and previous studies supporting the theories. Ya. Jadi tidak langsung sampai ke hipotesis, tapi harus ada theories underlying the relationship between the variable and previous studies. Jadi kalau kita referensinya bagus, biasanya berdasarkan teori apa nih? Ya, teori apa nih? Ya, kalau di marketing banyak teori perilaku konsumen itu banyak sekali. Ya. How to develop the questionnaire? Questionnaire-nya itu dikembangkan dari mana nih? Mestinya kan dari indikator, kemudian dari indikator itu kemudian ada item kuesionernya. Gitu. Ya. Kenapa memilih indikator itu? Itu kemudian diberikan alasan gitu. Jadi tidak kemudian tiba-tiba ada indikator, tapi indikator itu dari mana itu? Kuesioner itu dari mana? Kuesioner itu dari indikator. Indikator dari mana itu? Itu. Ya. How the research connect to the research objective. Nah, ini sama. Jadi antara risetnya dengan research objektif itu berbeda gitu. Ya. Itu berbeda gitu. Itu misalnya ya. Terus bawahnya lagi not necessary has been mentioned in the result section. Jadi tidak perlu mengulang lagi. Kalau sudah ada di result tidak perlu ditampilkan lagi. Jadi di discussion ini itu relatif tidak perlu ada angka-angkanya lagi. Ya. Tidak perlu ada angka-angkanya lagi. Jadi di discussion itu sudah ada sudah kalau misalnya berpengaruhnya kuat enggak? Ya, atau lemah berpengaruhnya, gitu kira-kira, ya, gitu. Terus analyze deeper why it is rejected. Nah, kalau misalnya hasilnya itu ditolak, tidak signifikan,
Itu kenapa itu? Nah, itu kemudian diberikan alasan gitu, ya, ya, why it is rejected, ya. Itu kira-kira gambaran dari kerja reviewer, ya, kerja reviewer, gitu, ya. Ya, ada 5 tip ya, nggak banyak-banyak ya. Aduh, mohon maaf nih. Jadi bolak-balik gitu ya. Memang repotnya kalau online seperti ini ya. Ya, terima kasih, terima kasih Tes Sofi, kemudian teman-teman semuanya. Ya, Silakan Bapak. kalau misalnya teman-teman mau memberikan masukan atau apa ya. Ya. Ya, Di silakan. kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Ya. Salah satunya ini mengenai apa referensi ya, Pak. Saya mulai dari Hmm. bawah dulu nih. Cara menyinkronkan metode dan tujuan penelitian bagaimana caranya, Pak? Gitu. Serta cara menentukan theoretical gap seperti apa dari Ummu Aulia. Oh ya. Pertanyaannya cara metode gimana? Menyinkronkan metode dan tujuan penelitian Oh, iya, iya, iya. Oh, ada 2. dan Menentukan theoretical theoretical gap. gap ya. 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 Yang pertama, ya, mensinkronkan metode dan tujuan penelitian. Nah, ini kebalik. Yang pertama itu adalah tujuannya dulu, baru menentukan metodenya. Tujuannya apa, kemudian metodenya apa. Itu ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau 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 penelitian itu misalnya ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu kalau di jurnal itu yang banyak ya. Yang pertama itu misalnya content analysis, yang kedua itu systematic literature review, yang ketiga bibliometrik. Rasanya yang banyak itu 3 itu. Yang kemudian yang kalau kuantitatif itu kan ada deskriptif kemudian ada inferensial. Kalau inferensial itu berarti misalnya dia apa namanya ada correlation kemudian ada kausal. Gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang tapi kalau misalnya Sinta 1, 2 atau 3 itu kalau cuma hubungan itu aja biasanya kurang menarik. Biasanya ada moderasi dan mediasinya gitu. Nah, jadi yang pertama itu stick kepada tujuannya dulu. Kalau tujuannya tiga, itu kemudian metodenya itu sama enggak gitu. Metodenya itu sama enggak? Maksudnya menggunakan metode yang sama enggak? Oh, metodenya sama. Regresi linear berganda. Ya udah itu sudah pas gitu. Ya. Misalnya tujuannya itu menggunakan moderasi atau mediasi, ya gitu. Nah kalau moderasi gimana ya caranya ya gitu. Kalau mediasi metodenya gimana ya caranya ya gitu. Kadang-kadang kebalik ya. Di tujuannya itu moderasi, kemudian di metodenya mediasi. Atau di tujuannya mediasi, kemudian analisisnya menggunakan moderasi gitu misalnya. Ya. Jadi yang pertama itu tujuannya dulu, kemudian menentukan metodenya. Ya gitu. Gimana caranya? Ya tadi tuh yang paling gampang adalah cari referensi utama, kemudian ikutin aja itu metodenya. Oh ini menggunakan analisis SAMP LS ya itu aja ikutin. Gimana caranya mengetahui moderasinya gimana caranya ikutin aja gitu. Ya. Kalau mediasi menggunakan apa? Oh ternyata menggunakan Subel test, kemudian ada variance accounted for untuk mengetahui berapa besar. Ikutin aja gitu ya gitu. Ya. Nah yang kedua itu gimana cara apa tadi Theoretical gap-nya, Pak. theoretical gap-nya ya. Ya. Nah, eh,
theoretical gap itu istilahnya mungkin mudahnya gini. Dari Bogor kita mau jalan ke Jakarta. Kita baru nyampe Cibubur nih. Kita cerita perjalanan dari Bogor sampai ke Cibubur, gitu. Nah sekarang itu belum ada nih. Gitu. Jadi filosofisnya penelitian itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Nah ternyata masalah yang disampaikan di empirical gap tadi itu belum bisa diselesaikan dengan teori belum bisa, kemudian hasil penelitian yang lalu juga belum bisa gitu, ya. Oleh karena itu kemudian kita melakukan penelitian ini. Nah, empirical gap itu bisa misalnya ya belum ada variabel yang sama ya. Kalau belum ada variabel yang sama, bisa jadi konteksnya berbeda ya. Itu jadi yang pertama dari variabelnya, yang kedua dari konteksnya. Dari variabelnya misalnya Y-nya itu adalah brand loyalty, loyalitas terhadap brand. X-nya itu misalnya ada X1, X2, X3, penelitian pertama. Penelitian kedua, X2, X3, X4. Penelitian ketiga, X4, X5, X6, misalnya kan. Itu kan berarti X-nya kan beda-beda kan. Nah, kita mau melakukan penelitian dengan variabel X1, X4, X6. Belum ada semuanya. Gitu. Penelitian ini sudah diteliti pada konteks asuransi syariah. Tapi belum pernah tuh diteliti pada konteks misalnya eh, apa namanya pada konteks digital marketing misalnya ya digital finance misalnya ya belum ada tuh ya misalnya ya itu juga bisa menjadi research gap ya research gap jadi research gap itu artinya belum ada penelitian sebelumnya. Itu bisa dari variabelnya, bisa dari konteksnya. Oke, Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak terkait literatur review, bagaimana Hmm. tipsnya gitu Pak untuk menyusun literatur review itu seperti apa, dan di sini juga ada dari mirip-mirip pertanyaannya kata Hmm. Pak Agung, di sini juga masih bingung cara penulisan literatur review, Nah, seperti itu. literatur review ya. Ya, Ya. Jadi literatur review itu setelah tadi itu ada mappingnya, ya, mappingnya itu kemudian tidak dijajarkan begitu aja, tapi kemudian dianalisis, ya, dianalisis. Ya. Nah, ada pertanyaan dari Pak Bayu juga Pak, hmm, mirip-mirip juga terkait literatur literatur review review. ya. Dari Iya, ya. mahasiswa UPI, Pak Pasca Sarjana UPI Bandung, izin Hmm, bertanya berkaitan metode pengumpulan data melihat banyak akhir-akhir ini penelitian yang tembus jurnal nasional dan internasional menggunakan teknik bibliometrik, hmm, meta-analisis, dan sistematik literatur review. Nah, hmm, apakah di tahun ini dan ke depan metode ini masih berpeluang besar untuk tembus gitu, Pak? hmm. Bagaimana caranya juga kita mencari jurnal eh, yang menerima ketiga metode di atas. Mengingat ada pengalaman rekan beliau gitu ya, rekan Mas Bayu ini yang ditolak karena jurnalnya tidak menerima bibliometrik. Seperti itu, Pak. Ya, yang pertama tadi itu literature review ya. Sebentar saya pernah ini break summary and contrast. Oke. Hmm, ya, salah satu cara untuk menulis literatur review itu adalah caranya dengan
Ini ya, sebentar. Apakah ini bukan? Tuh. Summarize, compare and contrast. Mudah-mudahan sudah muncul. Sudah saya ini. Memang perlu waktu ya Tenui ya. Ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh menulis apa tadi literatur review ya. Literatur review itu dengan cara summarize kemudian kontras ya. Apa judulnya tadi ya? Summarize, compare and contrast gitu. Jadi referensi yang lalu itu disamarkan atau kemudian dikontraskan atau dibandingkan, yang ketiga dikontraskan. Ya, misalnya ini, although the typically loyal customer can be said as the brand loyalty cannot be measured solely since the decision to buy a brand may be influenced by other values such as social and situational factors. Nah, ini ada yang misalnya nih, the decision to buy a brand may be influenced by other variables such as social norm. Ini dari satu referensi ya. Referensi nomor 88 and situational factors 89. Ini berarti apa? Compare, membandingkan. Gitu ya. Ya. On the consumer's decision to buy are guided by consideration of a variable brand. However, the literature acknowledges that in many instances the concept doesn't all. Kalau ini berarti apa? Kontras gitu. Kontras. Jadi dalam literatur itu salah satu caranya adalah dengan membandingkan, kemudian mengkontraskan, menyimpulkan, membandingkan dan mengkontraskan. Mungkin contohnya ya, satu definisi pertama, kemudian definisi kedua. Ketika menulis definisi kedua, itu membandingkan dengan definisi pertama. Ya, misalnya definisi menurut bla bla bla. Misalnya kata-katanya begini. A itu nama orang ya. A mendefinisikan bla 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 sebagai bla 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 bla. Ya. Definisi yang berbeda disampaikan oleh B ya, yang mendefinisikan bla 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 bla. Harus lebih detail ya kalau gitu ya. Ya, waktunya terbatas, tapi kira-kira begitu ya. Dan ini kita bisa pelajari dari jurnal-jurnal yang bagus tadi itu ya. Gitu. Ini salah satu contohnya dari mereferensikan tadi itu. Kalau yang contoh saya ya seperti tadi itu ya, film marketing tadi itu. Nah, apakah bibliometrik itu kira-kira akan bisa diterima di jurnal-jurnal misalnya 112 atau internasional ya? Itu saya kira tergantung dari skop dari jurnal tadi itu ya. Tergantung dari skop jurnal tadi itu. Ada skop yang bisa bisa menerima, ada skop juga yang tidak bisa menerima, tergantung dari skop jurnal. Ada jurnal yang menerima konseptual, ada juga yang tidak menerima konseptual, harus empirikal. Jadi kita sebelum submit harus teliti melihat apakah jurnal kita itu sesuai dengan apakah paper kita itu sesuai dengan scope dari jurnal yang akan kita submit gitu. Ya. Begitu kira-kira Kak Sofi. Iya Pak, Jawabannya. ada request juga Pak tadi mungkin bisa di-share ke peserta terkait mapping penelitian itu Oh, seperti mapping apa. penelitian ya.
Oke, Ya, oke. kemudian untuk Bapak Ibu teman-teman semua, insya Allah nanti recordingnya akan kami share linknya di grup WhatsApp Bapak Ibu. Maksimal seminggu ya, H+7. Oke, terus di sini ada juga pertanyaan mengenai konsep mapping konsep dan indikator variabel didapatkan dari mana, Pak? Mapping konsep dan indikator variabel. Variabel, ya betul. Nah, itu dari penelitian sebelumnya, ya. Dari penelitian sebelumnya. Jadi, kata kuncinya kalau kita mau konsep itu ada kata-kata misalnya define as atau conceptualize as, Hmm, ya. Atau ya. misalnya kan to be, tapi kalau to be tidak perlu tidak selalu ininya. Tapi kalau misalnya tidak konsep itu refers to. Jadi kita Iya. baca ya, kita kita baca gitu. Ya, kemudian indikator ya seperti tadi itu apa namanya dari jurnal gitu, dari jurnal. Ya, Ya Pak, mungkin ada misalnya satu pertanyaan lagi Pak. Oh iya, silakan Pak dilanjut tuh. ya, misalnya yang tadi itu eh, contohnya yang brand trust dan brand quality itu tadi ya. Nah ini adalah contoh indikatornya. Sebenarnya ini bukan indikator, ini adalah item kuesioner. Tapi item kuesioner itu berasal dari indikator. Jadi pilihannya ada dua. Di penelitian itu kalau ada indikatornya kita menyusun kuesioner dari indikator. Kalau di penelitian itu ada item kuesionernya kita rubah menjadi indikatornya gitu. Ini adalah indikator-indikatornya gitu. Nah, bagus kalau kita itu mengumpulkan model penelitian ini gitu. Jadi tadi misalnya yang menanyakan apa eh, novelty atau ya apa empirical gap ya. Di sini itu brand loyalty dipengaruhi oleh brand trust ya atau ini bisa menjadi Y1, Y2, kemudian ada X1, perceived quality, X2, X3, X4 gitu. Nah, teman-teman sudah bisa menjadi apa penelitian yang baru kalau misalnya nih X1, X2-nya sama dengan ini, kemudian X3, X4-nya dirubah. Cari variabel lain dari penelitian lain. Brand trust-nya diganti dengan brand image, itu sudah sesuatu yang baru. Gitu ya. Nah, konseptualisasi dari sini nih ya. Misalnya ini tentang brand trust ya. According trust is one of the major feature for the customer and company. Ini berarti bukan ya. It also refer to the positive belief of the customer on perceived product, service, and the brand. Ini bisa disebut dengan konsep atau definisi. The positive belief of the customer on perceived product, services, and brand. Brand trust is the willingness of the consumer rely on the brand on its promises which are considered as a brand. Nah, ini juga bisa disebut dengan konsep. Tapi karena ini menurut he et al, nanti teman-teman harus mencari referensi yang aslinya. Juga jangan menurut dikutip dari ini lagi gitu ya. Ya. Tapi ini kita cari nih gitu. Dari sini ini asalnya konsep ya atau definisi. Ya, definisi dan indikator gitu. Ya, ya. Ya. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak? Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak dari Mbak Anissa. Izin bertanya Bapak kalau ingin membuat karya inovasi, misalnya produk blue sukuk yang sebelumnya belum pernah dibahas, menurut Bapak metode yang cocok apa saja Pak? Gimana bisa diulangi lagi? Terkait penelitian yang baru Pak, yang belum Hmm. pernah ada sebelumnya, di sini Mbak Anissa mau melakukan inovasi penelitian gitu ya Pak, terkait Iya, produk blue sukuk. Nah itu ya. kira-kira yang cocok itu pakai metode apa? Nah, ini finance saya nggak begitu mengerti ya.
Ya, Ya. Tapi prinsipnya begini ya. Ini siapa yang bertanya ini S1, S2 atau Mbak sedang Anissa sepertinya S2, Pak. S2 ya gitu ya. Ya, kalau S1 itu saya Oh, sarankan S1, kalau S1, maaf, Pak. S1 S1. ya. Kalau S1 saya sarankan jangan membuat penelitian yang belum ada penelitian sebelumnya. Hmm. Ya, itu bisa jadi kerjaan S3 lah gitu ya. Kalau S1 janganlah gitu. Ya, jadi yang sudah ada penelitian sebelumnya ya, tapi ya jangan banyak-banyak gitu. Jadi kita search saja di googling ya. Di googling kemudian sudah seberapa banyak penelitian tentang itu gitu. Ya. Jadi nanti setelah ada empirical gap ya, kemudian itu kan nanti kan mengerucut ke research question. Setelah dari research question kemudian ke tujuan dan dari tujuan itu kemudian kita pikirkan ya, kira-kira kira-kira metode penelitiannya itu apa gitu ya. Nah, tujuannya apa? Bisa nggak Mbak Nisa menyebutkan tujuan penelitiannya apa? Kalau misalnya bisa menunjukkan apa sudah ketemu tujuan penelitiannya, mungkin kita bisa ketemu tuh oh metode yang sesuai ini gitu ya. Tuh. Nah, Ya, kalau mungkin. sudah ada referensi utamanya itu bagus kita ikutin tuh. Dia menggunakan metode apa? Nah, itulah pentingnya kalau kita itu tahu metode penelitian yang kita mendapatkan referensi utama tadi itu yang bagus gitu. Kita nggak usah mikir-mikir metode yang bagus digunakan apa, ikutin aja, ikutin aja gitu metodenya. Ya, Karena belusukup. pertanyaan sudah habis, Pak. Hmm, Saya izin iklan sebentar. Mungkin Bapak juga hmm. bisa beristirahat dulu sebentar ya, Pak. Ya, Jadi ya. ini kami dari pihak Sinar Research ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk next event yang akan kita selenggarakan masih berkaitan dengan publikasi gitu ya Bapak Ibu. Hanya saja ini pelaksanaannya offline di Hotel Sofian di Jakarta. Jika Bapak Ibu, teman-teman semua peserta webinar hari ini berminat untuk mengikuti Academic Research Bootcamp, kami masih open, masih ada kuotanya. Hari ini bisa langsung chat Bapak Ibu ke mana ke admin gitu ya ke nomor Niar. Nanti insya Allah kami akan share juga informasi terkait Academic Research Camp, Research Bootcamp ini di WhatsApp grup Bapak Ibu. Gitu ya. Di sini juga ada Profesor Dr. Ahmad Firdaus, guru besar di bidang ekonomi syariah beliau, kemudian Madam Ani, Profesor Dr. Muniati Mukhlisin, guru besar akuntansi, kemudian ada Pak Dr. Indra. Ketiganya ini merupakan dosen tazkiyah, yaitu tazkiyah, tapi dari kepakaran beliau tidak menutup kemungkinan ya untuk sharing dengan apa kolega-kolega yang lain gitu di luar kampus Institut Agama Islam Tazkiyah. Dan di sini program ini sangat kami rekomendasikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin melanjutkan S2 ataupun S3 dalam penulisan proposalnya atau proposal disertasinya. Kemudian nanti di akhir acara, karena di sini outputnya adalah penulisan jurnal untuk publikasi, kami akan membimbing gitu ya, ikut membimbing hingga terbit menjadi jurnal karya ilmiah gitu ya di jurnal baik. Nanti levelnya berbeda-beda, ada yang fokusnya hanya untuk Sinta 1, Sinta 2 akan dibimbing sampai level Sinta 1, Sinta 2. Kemudian kalau nanti mungkin Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Pak Afif tujuan jurnalnya adalah internasional, mungkin Scopus, nanti akan dibimbing juga menyesuaikan template dengan jurnal Scopus, seperti itu. Untuk informasi lebih detailnya nanti saya akan share, mohon izin di grup WhatsApp, gitu ya Bapak Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, jika tidak ada, mungkin saya izin meminta closing statement Pak dari Pak Nah, Afif.
untuk kita semua yang sedang belajar juga untuk bagaimana caranya kita bisa tembus ke jurnal internasional, ke nasional dulu, kemudian ke internasional bertahap gitu ya Pak. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Teh Sofi dan teman-teman semuanya. Jadi menulis itu memang membutuhkan ketekunan tingkat tinggi ya, ketekunan tingkat tinggi. Jadi mulai mengumpulkan referensi ya di kemudian di konseptualisasi, kemudian indikator, merangkainya juga begitu tuh ya. Istilahnya bahasa guru saya dulu itu buat satu kalimat benar ya. Kemudian lanjutkan ke kalimat kedua yang benar, lanjutkan lagi kalimat ketiga yang benar. Kemudian lihat tuh kalimat pertama, kedua, dan ketiga nyambung nggak ya? Ya, kalau nggak nyambung perbaiki lagi ya. Begitulah. Jadi menulis itu tidak hanya sekedar menulis, tapi memang betul-betul membentuk pola pikir kita ya. Semangat kepada adik-adik yang masih S1, kemudian masih muda-muda ya. Itu kesempatan yang bagus untuk mulai dari sekarang untuk menulis ya. Ya, jadi kakaknya ini ada alumni Taskia ya, namanya Dokter Aam ya. Saya lihat juga ada Dokter Pupun ya. Assalamualaikum Dokter Pupun nih. Nah, nanti dikirim ya mappingnya ya. Itu itu beliau memang tekun meneliti ya dari awal ya. Kemudian doktornya di UNER ya, itu dengan publikasi. Dan saya dengar beliau sekarang menjadi dosen, diterima di dosen jadi di Askarya di Sakarya Sakarya, ya, Sakarya Sakarya di University di Turki. Turki. Itu juga karena publikasinya ya. Jadi dari awal memang tekun meneliti ya. Ya, jadi eh, lebih cepat, lebih bagus lah ya kesempatannya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sekali Teh Sofi dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman semuanya sukses di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, Bapak mohon izin Bapak Ibu Eh, semua bisa on cam. Bagi yang berkenan untuk eh, menyalakan kamera, kita abadikan dulu dengan sesi foto bersama. Oke, baik. Untuk layar pertama, saya hitung ya Bapak Ibu. Ada yang masih ingin menyalakan kamera? Bapak Zalika, Pak Bayu, kemudian Pak Dani, Bu Nurul. Oke. Sister Untuk yang Dania apa kabar? Lagi di mana nih? oh ada Bu Dani ya, saya baru nge. Oh iya, Assalamualaikum Pak. Iya, lagi Assalam, gimana sehat? sehat, Alhamdulillah. Oke. Baik ya Bapak Ibu, saya izin ambil gambar. 1, 2, 3. Kemudian yang page kedua. 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti agenda webinar pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali untuk mencari ilmu gitu ya di weekend yang seharusnya kita berlibur, tapi Masya Allah Bapak Ibu sangat semangat gitu ya untuk mencari ilmu. Minggu depan juga kita ada free webinar juga terkait Mendeley. Insya Allah nanti infonya juga saya akan share ke grup Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan, insya Allah nanti dari Sinar, jika Bapak Ibu memerlukan asisten peneliti atau sharing terkait metodologi penelitian, insya Allah kita akan bekerja sama gitu ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan bagaimana solusi yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Pak Afif. Sama-sama. Jazakumullah khairan kasiron, Bapak Ibu semua. Kami tutup agenda hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk sertifikat nanti saya share linknya di grup.
Ya Bapak Ibu, Ya. terima kasih. Selamat berakhir pekan teman-teman Selamat berakhir semuanya. pekan, ya. Beristirahat. Ya, Syukran, syukran, Ustaz. assalamualaikum. Apaan? Ya, Saya izin end meeting. ya.